Diam-diam duduki markas KKB Papua, dua anggota TNI ini sukses obrak-abrik sarang pemberontak tanpa senjata. Organisasi Papua Merdeka atau yang sering disebut kelompok kriminal bersenjata Papua hingga kini masih menjadi permasalahan keamanan NKRI. Bahkan, KKB Papua kini telah dikategorikan sebagai organisasi teroris kelas dunia. Permasalahan soal KKB Papua sudah terjadi sejak dahulu. Hal ini disinyalir ada pengaruhnya dari pemberontakan di Papua yang terjadi dahulu. Awalnya pemberontakan Papua terjadi pada tahun 1967. Dikutip haluan jateng.com dari buku Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando, pemberontakan terbesar itu dipimpin oleh Lodewijk Mandajan yang berlokasi di Kepala Burung Irian. Diklaim sebagai pemberontakan terbesar lantaran Mandajan berhasil mengajak 14 warga suku Arfak yang menjadi pengikutnya untuk masuk hutan. Dari hutan, Mandajan bersama pengikutnya melakukan serangkaian kegiatan pengacauan keamanan. Gara-gara ini keadaan Kabupaten Manokwari mencekam. Berbagai penghadangan dilakukan oleh kelompok Mandajan di Kabupaten Warmare dan Ransiki. Aparat keamanan di sana tak cukup menanggulangi keadaan. Motif pemberontakan Lodewijk Mandajan bukan semata-mata ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Ia juga bukan bagian dari OPM. Mandat pemberontakan adalah buruknya keadaan ekonomi pada awal Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Tentu beda dengan sekarang di mana keadaan ekonomi Papua sudah baik. Bahkan Mandajan sendiri adalah seorang pejuang Trikora yang merasa kecewa dengan Indonesia karena hal di atas. Hal ini membuat Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo selaku Pangdam 17 Garing Cendrawasih lantas mempunyai ide meredam pemberontakan Mandajan. Sarwo tahu penyelesaian pemberontakan harus dipadu pandakan antara operasi tempur dan non-tempur. Kalau pemberontak kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi, mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ujar Sarwo Edi seperti dikutip dari Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Langkah Sarwo semata-mata untuk menghindari pertumpahan darah ini kemudian dilaksanakan. Maka pada Januari 1967, Ahuri menyebarkan pamflet dari udara menggunakan pesawat B-25 Michel yang berisi seruan agar pemberontak kembali ke pangkuan Indonesia. Selanjutnya Sarwo memerintahkan Mayor TNI Heru Sisnodo dan Serma Udara John Saleki dari PGT Ahuri untuk menemui Lodewijk Mandajan. Tujuannya ialah membujuk agar Mandajan dan pengikutnya yang berjumlah puluhan ribu itu turun dari hutan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Heru dan Saleki sengaja dipilih oleh Sarwo lantaran keduanya sudah diambil sebagai anak angkat oleh Lodewijk Mandajan karena mereka berdua berjuang bersama-sama di Kaimana saat operasi Trikora. Heru dan Saleki kemudian berangkat berjalan kaki memasuki hutan, tempat di mana Lodewijk Mandajan berada. Mereka berdua sama sekali tak membawa senjata. Jikalau bertemu musuh di tengah jalan sebelum tujuan tercapai, maka nyawa mereka dipastikan melayang. Berkat keyakinan dan kegigihan, usaha kedua personel TNI itu tak sia-sia. Mereka berhasil bertemu dengan Lodewijk Mandajan sebagai ayah angkatnya. Heru kemudian memulai percakapan. Paitua atau Bapak tidak usah takut. Saya anggota RPKAD, komandan RPKAD yang ada di sini. Anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Paitua turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Paitua. Tambah Heru Sisnodo meyakinkan Mandajan. Lodewijk Mandajan dan pengikutnya tergerak hati. Ia percaya jika Heru dan Saleki berkata benar adanya. Maka Lodewijk Mandajan dan pengikutnya turun dari hutan, mengakhiri pemberontakannya kepada Indonesia. Sintong kemudian bertemu dengan Lodewijk Mandajan yang selama ini ia buru. Paitua saya jamin, saya melindungi Paitua dengan keluarga, ujar Sintong sambil melayani Lodewijk Mandajan. Tiru cara bunglon sembunyi di pohon pisang, anggota KKB Papua dihabisi tanpa sisa. Begini kisahnya. Dilansir dari poskopang.com, siapa yang menyangka kalau anggota KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata ternyata berusaha menjelma menjadi bunglon agar tak dipantau oleh prajurit TNI Polri. Siapa pula yang menduga kalau heningnya kampung di pedalaman Papua itu ternyata hanya sebagai cara KKB Papua untuk mengelabui TNI Polri yang hendak mendatangi tempat itu. Semua misteri ini terjawab ketika prajurit TNI Polri merasakan adanya keganjilan tak kalah hendak berkunjung ke sebuah kampung yang letaknya di pedalaman Papua. Sesuai rencana,
Pagi itu prajurit TNI Polri yang sedang melakukan patroli tiba di kampung terisolir tersebut sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian timur. Makanya dari atas puncak sebuah bukit, teropong milik pengawal kedaulatan NKRI itu kemudian diarahkan ke area pemukiman warga setempat. Mula-mula, para prajurit TNI Polri itu mengamati terlebih dahulu aktivitas harian masyarakat yang ada di kampung itu. Hanya saja suasana kampung itu tampak sepi. Tak ada asap yang mengepul dari rumah-rumah penduduk. Tak ada pula masyarakat yang terlihat sedang beraktivitas di luar rumah. Bahkan semua pintu honai di kampung tersebut umumnya tertutup rapat. Honai yang berjejer di pinggir hutan itu seakan tak bertuan. Padahal, waktu-waktu sebelumnya tidak demikian. Ketika pengamatan ulang dilakukan lagi sekitar sejam kemudian, suasana di kampung itu pun sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan, sunyi senyap. Dari kondisi itulah, prajurit TNI Polri pun mulai memikirkan tindakan cerdas yang harus dilakukan. Kamera teropong pun kemudian diarahkan pada rimbunan pepohonan yang ada di pinggir kampung. Satu persatu lokasi diamati secara seksama, namun hal itu tak juga membawa hasil. Saat-saat kekhawatiran makin menguat akan adanya anggota KKB di kampung itu, tiba-tiba terlintas dalam benak tentang keberadaan kebun pisang yang ada di dekat salah satu honai. Kejurigaan itu muncul karena salah satu pohon pisang di tempat itu tiba-tiba bergoyang tidak beratur. Benar saja, ketika teropong difokuskan ke tempat itu, tanpa beberapa pria bersenjata sedang menempel pada batang pohon tersebut. Bak menirukan cara bunglon bersembunyi dari musuh-musuhnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh anggota KKB di Papua tersebut. Mengenakan baju yang warnanya mirip batang dan daun pohon pisang. Beberapa anggota KKB Papua terlihat bersandar dan yang lainnya memeluk pohon pisang. Bahkan ada juga yang terlihat duduk di bawah rimbunan pepohonan itu. Mereka memang sedang bersembunyi agar tak terpantau oleh prajurit TNI Polri. Melihat fakta tersebut, prajurit TNI Polri tak langsung menghampurkan peluru. Para pengawal kedaulatan negara itu terlebih dahulu memancing agar anggota KKB keluar dari persembunyiannya.